Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Hikmatur Rahma dari Prodi Perbankan Syariah kelas 4A dengan dosen pengampu Ibu Hasnita SSI MSI. Di video ini saya ingin menjelaskan regresi linear berganda. Terlebih dahulu saya input data. Ini datanya sudah saya input pada SPSS. Karena sudah saya input, kemudian kita ubah nama variabel di variabel view. Namanya sudah saya ubah jadi X1, X2, dan Y. Kedua, kita ubah desimal jadi 0. Dan di label kita tulis jumlah hotel. Dan ini jumlah restoran. Kemudian pendapatan asli daerah. Jika sudah, kita ubah desimal tadi jadi 0. Kita lihat data view. Nah, bisa kita lihat di sini sudah berubah jadi X1, X2, dan Y. Untuk melihat apakah ada pengaruh antara jumlah hotel dan jumlah restoran, bisa kita klik Analyze, kemudian Regression, dan Linear. Jika sudah seperti ini, maka kita klik pendapatan di Independent. Pendapatan kita taruh di Independent. Terus di Independent-nya kita masukkan X1 dan X2-nya. X1 kita masukkan di Independent, X2 kita masukkan. Jika sudah, kita klik Statistik. Kemudian klik Model Fit, karena Model Fit sudah terklik dengan sendiri, dan R-square-nya kita klik. Lalu klik Continue, terus OK, Continue dan OK. Nah, ini adalah hasil dari SPSS atau perhitungan SPSS. Jika sudah keluar nilai seperti ini, kita tidak perlu lagi menghitung secara manual. Kita lihat sudah ada tabel ANOVA. Ini tabel ANOVA. Ini tabel ANOVA. Dan ini nilai F hitungnya. Ini nilai F hitungnya. Jadi untuk lebih jelasnya ini saya copy dan masuk ke Word. Nah, ini sudah saya copy semua datanya. Untuk mengetahui apakah ada pendapatan daerah dan jumlah restoran, jumlah hotel, kita lihat dari nilai F hitung. Ini nilai F hitung. Kita bandingkan dengan F tabel. Ini. Kemudian di sini kita menentukan hipotesisnya. Karena hipotesisnya ada 2X, maka H0 B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Jumlah hotel dan jumlah restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, miliar. H1 B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan 0. Jumlah hotel dan jumlah restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, miliar. Jika
Untuk menentukan H0 dan H atau H1 yang diterima, kita melakukan uji F. Kita lihat nilai F itu ada 26,980. Lalu kita bandingkan dengan F tabelnya. F tabelnya yaitu menggunakan nilai 0,05. Untuk nilai K kita ambil dari nilai DF 0,5 ini. Sama dengan 5, ini sama dengan 5,79, di mana dapat hasil 5,79 ini bisa kalian cari di Google. Tabel distribusi persamaan F, dapat hasilnya 5,75. Jika F hit lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0. Karena nilai F hit lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0 yang artinya bahwa jumlah hotel dan jumlah restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah miliar. Kemudian kita lanjut untuk cara kedua. Dengan menggunakan tabel yang sama, kita lihat nilainya. Ini kita lihat di sini nilai signifikan. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0. Ini karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 yang artinya bahwa jumlah hotel dan jumlah restoran berpengaruh terhadap asli daerah miliar. Selanjutnya, untuk menentukan persamaan regresi linier berganda, kita menggunakan tabel koefisien. Bisa kita lihat nilai di sini ada nilai konstan jumlah hotel dan jumlah restoran. Ini nilainya. Untuk menentukan persamaannya, kita bisa langsung memasukkan ke dalam model persamaan regresi linier berganda. Bisa kita lihat Y-nya adalah ini. Konstannya kita masukkan min 26,381 ditambah jumlah hotel 528x1 dikurang jumlah restoran 0,175x2. Bisa lebih tepatnya gini, Y sama dengan min 26,381 ditambah 528 jumlah hotel dikurang 0,175 jumlah restoran. Selanjutnya kita masuk ke uji T. Ini uji T. Kita lihat dari nilai signifikannya jumlah hotel adalah 115 dan jumlah restoran ada 569. Kesimpulannya, karena nilai signifikannya lebih kecil, maka tolak H0 yang artinya bahwa jumlah hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah miliar. Kesimpulan yang kedua, karena nilai signifikan lebih besar, maka tolak H0 yang artinya bahwa jumlah restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah miliar. Yang terakhir kita ambil dari nilai adjusted R. Ini nilai adjusted R. Kenapa kita tidak mengambil dari nilai R ini, nilai R square ini? Karena nilai R square ini untuk regresi linier sederhana. Karena kita memakai regresi linier berganda, maka nilai yang diambil yaitu adjusted R square, di mana nilainya yaitu 881. Nilai adjusted R square sebesar 0,81 artinya adalah keputusan dipengaruhi oleh jumlah hotel dan jumlah restoran.
Terbesar 8,81%. Ini tadi kita persenkan dapat hasil 8,81%. Dan selebihnya 100% dikurang 8,81% sama dengan 91,19% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.